Dari situ Bondo, Mas siapa? Wahyudi. Mas Wahyudi sebelumnya pernah berspiritual. Enggak, maksudnya ya sebelum itu pernah berspiritual. Belum pernah. Banyak belajar ilmu apa atau belajar apa itu belum pernah. Oke. Baru kali ini berspiritual. Dan itu pun langsung ke Wahyu Pancagaib. Itu dari Pak Le itu. Laku panjenengan bagus. Jadi keadaan seperti itu dipertahankan ya. Jadi jangan sono ya. Untuk kita semua, dengan pencerahan yang sudah saya berikan, apakah panjenengan bisa menemukan atau mendapatkan kesimpulan-kesimpulan? Bisa nggak mendapatkan kesimpulan-kesimpulan? Oh berarti. Bisa mendapatkan itu, bisa. Karena untuk pencerahan hidup panjenengan itu panjenengan butuh kesimpulan-kesimpulan itu gitu. Nah, dengan banyaknya kesimpulan-kesimpulan yang panjenengan dapatkan, nah hidup panjenengan itu semakin mandiri di situ. Semakin tercerahkan dia. Malam kemarin saya sudah mencerahkan panjenengan tentang filosofi-filosofi yang terdapat di dalam laku kunci atau laku spiritual hakikat hidup. Dan malam ini saya akan mencerahkan panjenengan tentang inti klimaknya. Nah, inti klimaknya laku spiritual hakikat hidup atau laku kunci. Sehingganya kita bisa lebih mengutamakan gitu. Karena itu adalah titik klimak, maka perlu diutamakan kan. Perlu dikasih lebih, katakanlah. Perlu dikasih lebih. Karena sebagai titik klimaknya. Secara simpel, titik klimak daripada Wahyu Pancagaib adalah kunci. Itu titik klimaknya ya. Adanya justru bukan di asmo atau bukan di hidup, tapi justru adanya di kunci. Maka kunci itu kan mutmainah ya. Nah ini. Jadi titik klimak Wahyu Pancagaib adalah kunci. Sedangkan titik klimaknya Wahyu Pancalaku adalah kelima. Menebar cinta kasih sayang Gusti. Atau sampurnaning pati lan urip. Kalau sebagai sifat, kalau sebagai sikap sampurnaning pati lan urip. Kalau sebagai sifat menebar cinta kasih sayang Gusti. Itu adalah titik klimaknya Wahyu Pancalaku. Sedangkan titik klimaknya gerak-gerik, entah itu ketika patrap samadhi atau di luar patrap samadhi,
adalah manunggal jati. Itu titik klimaknya. Jadi titik klimaknya patrap sama di manunggal jati. Titik klimaknya bermasyarakat atau bergaul atau bersyariat kalau dalam bahasa awamnya juga manunggal jati. Itu titik klimaknya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya laku spiritual hakikat hidup atau laku kunci itu mempunyai 3 titik klimak, ya kan? 3 titik klimak. Lah, 3 titik klimak ini terangkum di dalam kunci, gitu. Terangkum di dalam kunci. Atau bisa dikatakan babonnya itu kunci, gitu. Induknya itu kunci. Seperti yang sudah pernah saya pencerahkan dari kemarin-kemarin, bahwa kunci yang dimaksud itu bukan Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci dan selanjutnya, bukan itu. Kalau itu bacaan kunci. Kunci yang dimaksud adalah kumpul nunggal suci. Artinya kunci itu memiliki 3 kata di situ ya. Terdiri dari 3 kata. 1 kata sebagai kumpul, 1 kata lagi sebagai nunggal, dan 1 kata lagi sebagai suci. Kumpul, nunggal, suci. Kumpul itu istilah wujud. Sedangkan nunggal itu istilah non-wujud. Suci, lah ini pertemuannya, intinya di situ. Jadi, tujuan daripada kumpul nunggal suci itu jiwa raga menjadi satu. Jadi seiring, seia sekata. Seiring, seia sekata. Ada wejangan yang ditinggalkan oleh pendahulu kita, yaitu beliau Pak Semono Sastro Hadijoyo, yang bisa kita jadikan jejak, untuk kita tapaki atau untuk kita lalui, yaitu sebagai berikut. Setiap kali ada Putra Romo datang menghadap kepada beliau Pak Semono Sastro Hadijoyo untuk berkeluh kesah apapun, berkeluh kesah tentang apapun, maka jawaban pertama yang terlontar dari beliau Pak Semono Sastro Hadijoyo adalah ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Lah jika kata-kata ini tidak bisa dicerna oleh yang berkeluh kesah, lah baru Pak Semono Sastro Hadijoyo ini sudah bukan manusia lagi. Ya. Ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci, itu bahasa Jawanya, bahasa Jawa. Kalau dibahasakan NKRI, tidak ada apa-apa kunci, ada apa-apa kunci. Itu kalau dibahasakan NKRI. Ingat, kunci itu bukan Gusti Ingkang Maha Suci tadi ya, melainkan kumpul nunggal suci. Kesimpulannya dari kata-kata ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci, berarti kita menghadapi apapun kunci, tidak menghadapi apapun kunci.
bergerak ya kunci, tidak bergerak ya kunci. Lebih dalam, menghadapi apapun kumpul nunggal suci, tidak menghadapi apapun tetap kumpul nunggal suci. Lah, pencerahan ini bisa dimaknai sebagai tidak ikut campur urusan Tuhan. Bisa dimaknai seperti itu. Kalau lebih diperdalam lagi, kenapa ketika ada Putra Romo datang menghadap kepada beliau Pak Semono Sastro Hadijoyo dengan membawa segudang masalah, katakanlah, yang berarti meminta solusi kan dari masalah-masalah yang dihadapi itu tadi, yang dialami itu tadi. Beliau berkata, ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Datang lagi Putra Romo yang lain, tidak membawa masalah apapun atau tidak punya masalah apapun. Bertanya tentang Wahyu Pancagaib itu seperti apa dan bagaimana. Juga kata-kata pertama yang keluar itu tetap sama. Ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Kembali ke tentang masalah. Nah, masalah ini kan banyak sekali ya. Masalah itu banyak sekali. Lebih dalam. Misal, Putra Romo yang datang dengan masalah hutang. Disambut dengan kata-kata ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Putra Romo datang dengan masalah penyakit. Disambut dengan kata-kata ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Putra Romo datang lagi dengan membawa masalah bisnis atau dagang. Disambut tetap sama, ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Siapapun yang datang, jika itu Putra Romo, dan apapun yang dibawa ketika datang, selalu disambut dengan kata-kata yang sama, yaitu ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Kenapa bisa seperti itu? Lah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kunci kumpul nunggal suci itu sama persis, sama sekali tidak berbeda dengan apa ya kalau bahasa sederhananya. Omne Baslau. Ada yang tahu? Omne Baslau. Ada yang tahu istilah itu? Omne Baslau. Tahu? Itu kalau itu agak susah ya dibahasakan di Indonesia ya. Agak susah karena itu ilmu ya. Itu ilmu loh, ya. Jadi omne Baslau itu ilmu loh ya, itu ilmu. Tapi dengan istilah bahasa Inggris itu ilmu. Jadi kunci itu sama persis dengan itu. Nah mungkin ini kuliah pernah makan kuliah mungkin ini ya. Jadi mereka paham ini. Pernah makan kampus ini ya. Jadi paham ini. Nah, itu sama persis dengan itu. Sebab karena itu beliau Pak Semono Sastro Hadijoyo selalu menyambut apapun permasalahannya dengan itu. Jadi omne Baslau ya, Baslau itu gini loh.
kalau dipujanggakan dalam bahasa Indonesianya itu sama seperti sekali dayung 1000 pulau terlampaui. Nah, bisa seperti itu, bisa dimaknai seperti itu. Ilmu seperti itu katakanlah. Hanya dengan kunci kita bisa masuk ke seluruh ruangan. Ruangan apapun itu bisa diselesaikan dengan di satu pintu itu gitu loh. Bisa diselesaikan di satu pintu itu. Nggak membutuhkan banyak pintu. Nggak membutuhkan banyak pintu. Itu kunci. Kumpul nunggal suci. Lah dengan teknik ini nanti kekuatan iman kita itu akan nampak jelas. Kekuatan iman kita akan nampak jelas di situ. Dengan teknik itu loh ya. Dengan teknik Omni Boslaw. Dengan teknik itu. Dan kita tidak capek. Tidak capek. Lalu prakteknya seperti apa Pak Web? Prakteknya bagaimana? Prakteknya gitu kan ya pertanyaannya. Prakteknya tidak perlu neko-neko, tidak perlu macam-macam, tidak perlu masuk ke pintu itu, masuk ke pintu itu, masuk ke pintu itu, masuk ke pintu berikutnya, tidak perlu semua itu, tidak perlu. Singkat simpelnya, tidak perlu macam-macam, tidak perlu neko-neko. Cukup satu pintu saja, yaitu kumpul nunggal suci. Ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci. Ingat, ini jangan disalah maknai ya. Nanti menghadapi masalah Gusti Ingkang Maha Suci kula nyuwun. Bukan begitu ya. Itu namanya wiridan itu namanya. Itu namanya wiridan, itu namanya dzikir itu. Sedang berjalan di di tempat atau di lokasi yang sepi, datang begal, bawa pistol atau bawa sabit, oh Gusti Ingkang Maha Suci, gawat itu. Mantra apa itu? Lah ini penting, makanya saya akan mengungkap ini. Saya mengambil sampel. Katakanlah kita hendak wawancara atau interogasi. Pada umumnya, dua orang yang sedang wawancara, ketika satu berbicara, yang satu berbicara dan pembicaranya belum selesai, ini sudah berasumsi dulu. Oh ini arahnya ke sini, arahnya ke sini, arahnya ke sini. Nah, yang satu ini belum selesai bicara, lah dia menimpangi. Karena merasa tahu kemana arah tujuannya apa yang dibicarakan itu tadi. Sehingganya kejadian daripada wawancara ini seperti ini. Tabrakan. Nah karena tabrakan ini kan sakit. Ya, sakit. Jadi nggak enak. Di hati itu rasanya nggak enak. Gitu. Enek. Nah, di hati itu enek. Gitu loh.
Nah, karena ada enek di hati, nah ini ego sama arogan ini mulai muncul ya. Nanti egonya muncul. Egonya turun, arogannya yang muncul. Arogannya turun, egonya yang muncul. Terus gitu. Nah, semakin tinggi, akhirnya bertengkar. Sehingga wawancaranya jadi gagal. Wawancara yang baik adalah ketika satu berbicara, satu diam. Mendengarkan, menyimak. Walaupun sudah tahu kemana arah tujuan pembicaraannya, tetap harus diam kalau ini belum diam. Nah, ketika yang satu ini diam, nah baru yang satu ini berbicara. Dan ini harus diam pula. Nah, itu cara prakteknya itu seperti itu. Cara prakteknya itu seperti itu. Jadi, ketika saya merasa benar, betapapun orang berbicara tentang saya, kalau seseorang berbicara tentang saya dengan pengetahuannya gitu loh ya, dengan pengetahuannya. Tapi sesungguhnya yang tahu diri saya kan saya sendiri. Gitu. Yang tahu diri saya kan saya sendiri. Sehingganya apapun yang dibicarakan oleh seseorang itu, sama sekali itu bukan saya. Ya, sama sekali bukan saya. Tapi, sebagai orang yang baik, maka saya harus membiarkan orang ini berbicara sampai selesai. Gitu. Sampai selesai. Lah terus, kalau seorang putra membiarkan dan diamnya ini seperti apa? Lah, ketika seseorang ini berbicara, membicarakan tentang saya yang tidak sesuai dengan saya sendiri, lah di sini ini kan ada rasanya, ya, ada rasanya, entah itu enek, entah itu wah sok tahu, ya itu. Lah itu dinikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang itu dinikmati, gitu. Dan jangan lupa ketika berhasil menikmati rasanya ketika dibicarakan itu tadi, ucapkan terima kasih. Selesai mengucapkan terima kasih, nikmati lagi rasanya. Terus, nah nanti ini nyambung ini. Ini nanti lama-lama nyambung. Itu lama-lama nyambung. Dan orang yang tadinya nggak berhenti-berhenti membicarakan tentang saya menurut yang dia tahu, ini nanti lama-lama nyambung. Nyambung. Sadar sendiri. Satu sampel lagi. Saya pegawai rendahan. Di meja pekerjaan saya setumpuk berkas yang harus saya selesaikan atau yang harus saya kerjakan hingga selesai. Datang atasan membawa beberapa pekerjaan lagi. Atasan datang dengan membawa berkas pekerjaan yang baru lagi. Padahal yang sedang saya kerjakan aja masih setumpuk belum selesai itu. Nah, ini kan ada rasanya tuh. Pasti itu. Pekerjaan yang ini hanya belum ya kan pasti kan itu pasti itu. Itu pasti. Nah, rasa itu dinikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apapun yang dikatakan oleh atasan kita yang datang dengan membawa pekerjaan tambahan itu tadi, biarin aja. Ya. Tapi bukan acuh loh ya. Membiarkannya itu bukan acuh. Nah, kalau acuh nanti, wah ya bisa didamprat sama atasan. Artinya diiyai saja. Namun, di dalam iya itu, kita menikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah itu prakteknya seperti itu prakteknya. Satu sampel lagi. Di jalan atau di suatu tempat saya bertemu dengan teman. Pertemuan saya dengan teman saya itu, saya mendapatkan kabar dari teman saya itu mengenai teman saya yang lain yang sedang membuli saya. Yang sedang membuli saya.
Hei bro, itu si A di sana sedang ngopi sambil membicarakan kamu bla 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 bla. Ya, ini kan ada rasanya nih. Diiyai saja, diiyai, tapi di dalam iya itu kita menikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu. Lah ini dalam hal apapun gitu loh, dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Tidak perlu macam-macam, tidak perlu neko-neko. Terima, hadapi, dan nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lalu bersyukur. Nah terus dengan perhatikan apa yang terjadi. Perhatikan saja apa yang terjadi. Sebab menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah upaya terbaik untuk kumpul nunggal suci. Ketika kita mendengar kabar yang tidak mengenakkan, itu kan kita langsung buyar. Kemanunggalan kita itu buyar gitu loh. Sedulur papat kali mau pancar kita itu langsung buyar. Wah gitu. Wah gitu. Ya. Iya kan kaget, tersinggung, ya kan? Marah. Ya, ini berarti kan sedulur papat kali mau pancar kita yang tadinya manunggal kan jadi buyar gini. Ini suka nggak suka loh, ini hukum alamnya itu seperti itu gitu loh. Ya. Lah, karena dia buyar kita usahakan dapat manunggal lagi gitu. Lah, menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah bentuk upaya terbaik untuk memanunggalkan mereka kembali setelah berpisah karena sesuatu hal. Gitu. Itu dalam hal apapun itu prakteknya seperti itu. Itu prakteknya seperti itu. Ya. Jadi jenengan enggak perlu kecerdasan pikiran, enggak perlu. Cuma itu aja. Cuma begitu tok. Itu arti maksud daripada ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Jadi kesimpulannya ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci adalah Omnai Goslop. Tapi bukan tidak sama dengan penggadean ya, menyelesaikan masalah tanpa enggak sama dengan penggadean, beda jauh itu. Nah, itu seperti itu. Itu kalau di dalam tata sistem politik, ya, tata sistem politik ya. Tapi kita ini bukan tentang politik loh ya, maksudnya supaya panjenengan enak mencernanya gitu loh ya, maksudnya. Kalau dalam tata sistem politiknya itu seperti ini. Satu misal, kita mau ngurus KTP, ya, kita mau ngurus KTP. Nah, untuk mendapatkan sebuah KTP yang sah, yang resmi, ini tidak satu pintu loh yang panjenengan hadapi. Kira-kira ya enggak? Mulai dari RT, ya sampai ke kelurahan, ke kecamatan, baru ke capil ya. Ya. Capil apa dapil? Duk capil. Capil topi kalau bahasa Jawa. Lah, Omnibus Law ini
Ini cukup satu pintu tok gitu loh. Nggak perlu sampai ke dapil itu capil itu nggak sampai ke sana. Cukup satu pintu kita bisa mendapatkan KTP yang resmi atau sah. Jadi nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang biaya, nggak wah. Gitu. Nah itulah ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Prakteknya menikmati rasanya kelakuan yang sedang dihadapi menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Paham jenengan? Nah, sama. Ketika kita diam di saat bersamadi setelah melakukan patrap, itu juga sama. Dengan omnibus law tadi itu sama gitu loh. Datang pocong diam, datang sundel bolong diam, datang angin diam, datang capek diam, datang bisikan diam, datang bau-bauan diam, semuanya dihadapi dengan satu pintu saja yaitu diam. Setelah patrap samadinya cukup, selesai nggak ada apa-apa kan? Coba kalau kita berpikir, sudah nggak ada apa-apa, capek berpikir, capek nebak-nebak, padahal nggak ada apa-apa. Sama dengan upaya terbaik untuk memanunggalkan sedulur papat kalimo pancer yang baru saja terpisah karena keheranan kita, karena terkejutnya kita, karena tertariknya kita. Nah dari sini sesungguhnya kita juga bisa mengetahui kapan sedulur papat kita tidak manunggal jati, kapan sedulur papat kalimo pancer kita manunggal jati. Ketika kita mengalami itu dia berpisah itu. Pisah dia. Ketika kita wow, berpisah dia. Heran gitu ya, kagum, heran, wow, atau kaget, atau hahnya itu heran atau marah itu sama saja, buyar mereka. Nah itu harus segera dimanunggalkan lagi. Jika tidak, ya kita akan kebablasan nanti, akan tersandung. Dan cara untuk memanunggalkan mereka kembali adalah sangat simpel. Diam kalau kejadiannya di saat patrap adalah diam ketika kita bersamadi. Jika kejadiannya di luar patrap samadi, nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apapun, itu apapun loh ya, itu apapun. Saya mempunyai masa lalu yang sangat hitam. Bertobat, meninggalkan masa lalu yang sangat hitam itu, dan tidak mengulanginya, itu nggak gampang. Itu nggak gampang ya. Itu nggak gampang. Prosesnya amat sangat yang pernah saya alami. Salah satu contoh. Karena saya pernah
bergelut di dunia hitam, sudah pasti saya memiliki banyak teman di dunia hitam itu kan. Nah, yang namanya teman ini kan nggak peduli, nggak mau tahu lah, nggak mau tahu. Apakah saya sudah bertobat atau tidak, itu mereka nggak mau tahu itu, nggak mau tahu. Dan pastinya yang namanya tobat itu kan bukan untuk dipamer-pamerkan kan. Saya sudah bertobat loh, saya nggak mau minum. Kan bukan seperti itu. Contoh misal, yang namanya ketemu teman lama, mengekspresikan kerinduan setelah sekian lama tidak bertemu, masuk ke sebuah kafe atau diskotik katakanlah gitu ya. Kan orang-orang keren kan seperti itu sih, makanya jenengan jadi orang keren deh. Kan gitu kan. Nah, karena dia taunya kan dulu seperti itu kan. Jadi mereka enggak salah kan. Nyuguhi saya minuman, nah, enggak salah kan. Karena dia taunya dulu saya seperti itu kan. Gitu kan. Dan saya harus menghormati dia. Lah di sini kan dilema. Dilema kan. Di sini kan dilema kan. Nah, kalau saya menghormati dia, saya kemomoran. Kalau saya tidak menghormati dia, dia akan tersinggung, akan sakit hati. Artinya saya tidak menebar cinta kasih sayang hidup. Ya. Menggunakan masa lalu, tidak mungkin. Saya sudah bertobat. Ya kan? Nah, kalau masa lalu, saya tidak berpikir panjang, ada ilmunya. Minum 1 krat arak, tidak mabuk, ada ilmunya. Itu ada ilmunya. Tapi kan saya sudah bertobat nih. Lah ini gimana ini? Ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Inilah yang saya gunakan. Begitu masuk ke dalam kafe, ini sudah mulai saya terapkan. Saya tahu namanya kafe kan isinya gimana. Ini di sini sudah mulai saya nikmati rasanya. Sampai di dalam, duduk bareng dengan humor, kemudian menyalakan korek, cis, ya pelayannya datang dengan segini tuh, cing 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 cing, itu sudah saya nikmati semuanya. Sampai minumannya datang, sampai saya minum, sampai keluar dari kafe, sedikit pun saya tidak mabuk. Lah teman saya yang menjamu saya ya gentayangan. Tapi dia tercerahkan sambil gentayangan, kok kamu sepertinya beda, bos. Dia udah mulai tercerahkan kan di situ. Itu salah satu contoh. Saya kasih contoh lagi. Yang namanya dunia seperti itu, bertemu dengan teman sedunia seperti itu. Sama seperti kejadian pertama tadi. Lama kita tidak bertemu. Lama kita tidak bertemu. Saya ingin tahu, kemajuan ilmu kamu sudah setinggi apa sih? Saya sudah bertobat dari seluruh masa lalu. Dengan itu, katakanlah, disediakan sebuah papan yang dimana papan itu dipenuhi dengan paku-paku tajam. Paku-paku tajam. Di sampingnya
Tersedia pula kain-kain tebal yang mudah terbakar dengan bahan bakarnya sekaligus di situ. Kemudian teman berkata, bro, dulu kita berjalan di atas paku itu sudah biasa, bro. Berjalan di atas api juga kita sudah terbiasa. Karena kita lama tidak bertemu, saya pengen tahu kemajuan ilmu kamu sudah setinggi apa. Jadi kita tidak menggunakan cara lama, bro. Papan yang dipenuhi dengan paku tajam itu tadi ditutupi dengan kain yang mudah terbakar itu tadi. Kemudian disiram dengan bahan bakar, dinyalakan. Coba bro, kamu duluan. Saya sudah bertobat, tidak mau mengulangi masa lalu lagi. Artinya saya harus tidak menggunakan ilmu kan? Untuk menghormati teman saya yang baru bertemu itu tadi. Sejak pertama dia ngomong, lama nih kita nggak ketemu, saya pengen tahu kemajuan ilmu kamu sudah setinggi apa. Ini sudah saya sudah paham kemana arah tujuannya, sudah paham. Nah karena saya sudah paham, maka dimulai dari situ saya sudah menikmati rasanya kejadian seperti itu menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu. Sehingganya ketika semua sarana itu tadi sudah tersedia, saya tidak terlalu lama itu tidak bisa langsung berjalan di atas paku-paku tajam plus yang ada apinya menjilat-jilat itu tadi. Ya ora apa-apa, nggak apa-apa. Padahal saya nggak menggunakan apa-apa itu, hanya menikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup sejak awal kejadian loh ya. Sejak awal kejadiannya. Ye, paham. Satu lagi. Betapapun saya punya keluarga loh. Jadi jangan dikira saya sendirian, nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa ya. Saya bukan anak yatim piatu. Saya punya istri, saya punya anak, saya juga punya adik, punya kakak, ya, keluarga-keluarga lainnya. Nah yang satu ini mungkin banyak yang mengalami ini, yang satu ini. Kalau yang dua hal tadi kan cuma saya kayaknya mengalami kalau yang dua hal. Tapi kalau yang satu ini mayoritas banyak yang mengalami. Karena anak istri saya berada di nan jauh di sana, tidak bersama saya di sini. Pak, seorang suami mendapat WhatsApp dari istrinya, Pak, pasti tahu kemana arah tujuannya kan? Ya enggak? Ya, tahu kan? Nah, sejak itu sudah saya nikmati rasanya. Dek, buyar kan? Pak. Itu istri itu. Istri kalau nggak ada apa-apa ya nyong. Tapi kalau hanya satu kata, Pak, ini panjang ini. Itu panjang itu. Begitu di WhatsApp, Pak. Nah, rasa itu loh yang dinikmati, rasa itu loh. Nah, rasa itu mulai saya nikmati menggunakan kesadaran cinta kasih sayang. Nah, ketika rasa tersebut saya nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, lah istri saya kan tidak kuat, nah. Berudul semua, kok ini bawang habis, ya iya kan mulainya itu ngomong banyak terus saya nikmati. Katakanlah seperti itu. Ini contoh loh ya. Katakanlah seperti itu. Tapi itu beneran loh dulu begitu memang saya gitu. Itu belum selesai itu. Ini paling sulit itu menghadapi istri loh. Kalau untuk suami. Kalau untuk istri juga yang paling sulit menghadapi suami.
Artinya saya menikmati rasanya rasanya kejadian itu menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu, ndak ujuk-ujuk langsung bisa selesai itu. Ini istri itu paling rumit ini. Ya, paling rumit. Itu belum selesai. Anak SMS. Pak, sekarang aturan di sekolahan apa-apa itu pelajarannya melalui Android, melalui internet. Jadi harus punya Android. Anak saya kan belum punya Android pada waktu itu. Jadi masih pakai HP, makanya dia SMS, Pak, aturan sekolahan gini harus. Nah, jadi sudah waktunya saya pegang Android. Untuk sekolahan, untuk kepentingan sekolahan ini. Anak saya berpisah dengan saya, ini anak bungsu ya. Anak bungsu saya berpisah dengan saya itu sejak berumur kurang dari 1 tahun. Masih bayi, masih balita. Jadi dia kan nggak tahu kan apa namanya fisik saya seutuhnya secara detail kan dia nggak tahu. Dia taunya itu kan sudah segini kan, taunya. Dia udah besar dan dia tahu saya sudah segini. Nah karena itu jarang berkomunikasi, itu jarang dengan saya. Karena tentu rasanya gimana kan gitu ya. Karena mengetahuinya setelah besar. Nah, karena kejadiannya seperti itu, ketika anak SMS, Pak, sama seperti ibunya tadi, Pak, itu kan, wah, tahu nih kemana arahnya ini. Ini kan nggak pernah SMS, begitu SMS kan berarti ada penting kan? Ada penting. Nggak mungkin kalau nggak ada penting kok berani SMS itu, sementara dia tahu kesibukan saya dan mengetahui saya setelah dia besar. Udah kacau itu. Menikmati rasanya kejadian menghadapi istri belum selesai ditambah anak. Ini umum, kayaknya ini kejadian umum ini kayaknya. Selesai atau belum selesai saya kan nggak tahu. Karena tidak satu tempat dengan istri. Karena saya sudah menikmati rasanya kejadian menghadapi istri, kemudian anak menyusul membuat kejadian, maka saya beralih menikmati kejadian yang kedua. Menghadapi anak belum selesai, adik saya WhatsApp. Mas, di sini sedang musim hujan, banjir di mana-mana, susah pekerjaan, cari utang susahnya, nggak ada yang percaya. Karena lagi musim banjir, susah pekerjaan. Utang di warung sana sudah banyak, belum dibayar. Utang di warung sana sudah banyak, belum dibayar. Aku masih kok anggap adikmu apa enggak? Kalau masih, ini sama anak belum selesai. Nah gitu. Dengan bertubi-tubinya itu semakin jelas sekali. Menikmati rasanya kejadian itu semakin mudah, semakin jelas. Karena bertubi-tubi loh ya, karena bertubi-tubi. Nah terus gregetnya itu juga semakin besar. Gregetnya itu semakin besar. Gregetnya semakin besar. Namun pada waktu itu saya masih belajar loh ya. Saya masih belajar loh itu. Belum di sini, belum seperti ini. Saya masih belajar. Menghadapi adik belum selesai. Uak saya juga WhatsApp. Uak ini uak saya. Kakaknya bapak saya.
WhatsApp. Lama sekali kamu tidak pulang ke Cirebon. Sehatkah kamu? Di mana kamu? Apa kamu sudah lupa diri? Sudah 4 ya? Sudah 4. Ini sekali kejadian ini ceritanya, sekali kejadian. Itu belum sempat saya jawab. Rasanya baru saya nikmati. WhatsApp-nya belum sempat saya jawab. Kakak saya WhatsApp lagi. Le, saya habis bertengkar sama kakak iparmu. Tak usir. Wes macam-macam itu. Tak banting. Androidnya langsung tak banting. Nah, karena apa? Istri belum selesai, anak belum selesai, adik belum selesai. Ini bertubi-tubi, makanya HP-nya tak banting. Drek. Terserah kamu, Tuhan. Diam ya. Saya pikir itu gagal gitu loh. Saya pikir itu gagal. Saya pikir itu. Mikirnya saya kan, aduh gagal saya menerapkan ini. Android udah pecah nih. Androidnya udah pecah. Lah tangan saya megangin batuk ini. Udah. Nah, karena saya sudah menyerahkan semuanya sama Romo, udah saya tinggal aja, tinggal. Intinya saya mau melupakan itu. Intinya saya mau, berarti keputusan saya meninggalkan duniawi seluruhnya itu sudah benar. Karena apa? Karena nggak mau mumet gitu kan. Udah saya tinggalkan semua. Udah saya kelihatan. Setelah semuanya lupa, sudah terlupakan tuh karena dibuat kerja dan lain sebagainya kan. Setelah melakukan patrap samadhi, masuk niat Android yang saya banting tadi kan. Tapi saya sudah nggak sesuatu. Kemudian Android saya ambil. Ternyata Android itu pecah tapi tidak mati dia. Tetap masih on. Artinya ada banyak WhatsApp yang masuk itu. Gemeter saya itu. Sebenarnya megangnya itu udah gemeter itu. Saya buka satu persatu WhatsApp-nya. Istri WhatsApp, terima kasih Pak transferannya. Ini siapa yang transfer? Anak sudah nggak SMS, sudah WhatsApp. Ya, pakainya udah WhatsApp. Pak, ini nomor baruku. Udah WhatsApp. Saya pikir gagal itu, saya pikir gagal. Adik, sama. Terima kasih Kak. Di sini adikmu tidak malu sama tetangga. Tetangga yang awalnya sama seperti saya karena lagi musim hujan, musim banjir. Tapi saya bersama anak-anak saya bisa makan. Uak saya yang di Cirebon, burung saja ingat pulang, ingat sangkar. Kamu pulang cuma beberapa menit, pergi lagi. Itu siapa yang datang menemui uak saya itu? Coba. Sekali dayung, 1000 pulau terlampaui. Om Nai, Guslah. Dan itu nggak sekali, 2 kali. Seumur hidup selama saya mengkaji diri, saya mempraktekkan itu dan mengalami itu. Makanya saya berani memotivasikan kepada panjenengan gitu loh.
Makanya saya berani memotivasikan kepada panjenengan. Itulah arti maksud daripada ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Kata sambutan dari beliau Pak Semono Sastro Hadijoyo bagi siapapun Putra Romo yang menghadap beliau. Jadi kalau ada Putra Romo datang tuh nggak disambut dengan Rahayu le, enggak. Rahayu itu sama dengan goodbye gitu kan. Nah ini jangan cuma asik di pencerahan ini loh ya. Panjenengan harus membuktikan sendiri gitu loh. Panjenengan harus membuktikan sendiri. Hanya dengan seperti itu. Nah karena bukti-buktinya selalu saja berhasil, maka saya pertahankan hingga sekarang ini dan saya lakukan hingga sekarang ini. Hanya dengan itu. Jadi saya tidak pernah berapapun jumlah ilmu yang pernah saya pelajari di masa lalu itu sama sekali tidak ada yang saya gunakan. Saya kubur menjadi 2 kuburan di belakang sana itu. Ya, kubur di sana itu. Di belakang sana itu. Enggak ada saya. Saya hanya menggunakan itu. Menggunakan 3 titik klimaknya laku spiritual hakikat hidup atau laku kunci. Unik ya? Unik sekali. Ya awalnya juga saya mungkin sama lah dengan yang lain awalnya. Ketika menghadapi sesuatu ya karena apa namanya pencerahannya kan ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci kan itu pencerahannya. Menghadapi apa Gusti Ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura. Ada yang mendengarkan untuk yang mendengarkan bacaan itu komentar mantra apa itu? Untuk yang mendengarkan kan kelamaan pentung kelamaan bacanya. Dengan metode itu apapun panjenengan tidak perlu capek. Bahkan tidak mesti meneteskan keringat. Hanya dengan seperti itu. Silahkan dibuktikan. Dan ingat, selama panjenengan gembleng atau manekung di sini, panjenengan sedang melatih diri tentang hal itu. Dan pelatihan itu seperti yang sudah saya uraikan dari tadi. Sejatinya adalah seperti itu. Sekali dayung 1000 pulau terlampaui. Om Noi go slow. Prakteknya diam. Ketika bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya, kelakuan diri, kelakuan kejadian-kejadian gitu. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Namun jangan pernah lupa ketika berhasil menikmati rasanya, ucapkan terima kasih, syukuri maksudnya. Kesimpulannya, apapun tujuan kita, apapun keinginan kita atau kemauan kita, apapun masalah kita, minumnya manunggal jati.
apapun makanannya, minumnya manunggal jati. Nah, titik klimaknya Wahyu Pancagaib adalah kunci. Titik klimaknya Wahyu Pancalaku adalah sebagai sikap sampurnaning patilan urip. Kalau sebagai sifat menebar cinta kasih sayang Gusti. Sedangkan titik klimaknya laku kunci atau laku spiritual hakikat hidup adalah manunggal jati. Prakteknya manunggal jati diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Patrap apapun loh itu ya. Patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lengga, patrap samadhi manunggal jati adalah diam ketika sampai di tahapan samadhi. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berhasil menikmati rasanya, ucapkan terima kasih. Yang perlu kita kupas, kenapa titik klimak Wahyu Pancagaib justru ada di kunci, kok bukan di asmo? Karena asmo adalah hidup kan, sebagai pancer. Kenapa justru titik klimaknya bukan di asmo? Kok adanya di kunci? Maka hakikat daripada kunci adalah saudara kita mutmainah. Kunci yang hakikatnya adalah mutmainah, yang secara religi disebut Jibril. Itu adalah makhluk kesayangan Maha Suci. Jadi makhluk kesayangan Maha Suci itu adalah kunci atau mutmainah atau Jibril. Jadi kalau apa-apa Maha Suci itu selalu memerintah, selalu memanggil Jibril atau mutmainah atau kunci. Kok bukan hidup? Kalau hidup yang dipanggil bongko wonge. Orangnya mati. Orangnya mati kalau hidup yang dipanggil. Nah dari sini sesungguhnya salah satu dari keempat saudara kita yang paling sering bertemu dengan Maha Suci untuk menerima pesan dan disampaikan kepada hidup adalah mutmainah kunci. Kenapa? Titik klimaknya Wahyu Pancagaib kalau sebagai sikap ada di sampurnaning kawula Gusti. Kalau sebagai sifat menebar cinta kasih sayang Gusti. Karena betapapun kita pasrah kepada Gusti, betapapun kita menerima apapun keputusan Gusti, betapapun kita selalu mempersilahkan kuasa Gusti, tidak pernah ikut campur. Betapapun kita bisa menikmati kenyataan Gusti, kalau
pati urip kita belum sempurna, percuma. Kalau masih belum bisa menebar cinta kasih sayang hidup kepada sesama makhluk hidup, percuma. Kenapa titik klimaknya? Laku spiritual hakikat hidup atau laku kunci ada di Manunggal Jati. Betapapun mahirnya panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah, dan patrap samadhi mijil-mijil lainnya. Mijil itu ada banyak loh ya. Nanti panjenengan akan tahu sendiri kalau sudah dapat bukunya. Semuanya itu menjadi sia-sia kalau sedulur papat kali mau pancer panjenengan belum manunggal, belum kumpul nunggal suci. Nah, di situ. Paham nggih? Ada pertanyaan tentang ini? Ada? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Kalau tidak ada dan panjenengan sudah tercerahkan, maka kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, tercerahkan kita semuanya. Semangat, nggih.